Halo people, selamat datang di channel Kita Review. Apa kabar para viewers? Semoga baik selalu ya. Di video kali ini sangat eksklusif. Series akan dibahas, judulnya adalah Angkan Kerumpong dengan genre horor. Series yang tayang dari tanggal 22 Januari 2021 sampai 12 Maret 2021 ini memiliki 8 episode yang diangkat dari kisah nyata dari para penelpon saat siaran radio bertema horor berlangsung pada hari Selasa. Sekarang kita akan bahas episode pertama dengan judul Rumah Kanibal. Oh iya, sebelum mulai kita mau ngingetin, jangan lupa atur posisi santunya dulu biar syahdu, nikmat, aman, tentram pas dengerin kita. Langsung aja masuk ke ceritanya. Series ini dibuka saat Bimodam, seorang penyiar radio di sini, datang ke kantor untuk siaran di malam hari. Di kantor hanya ada dirinya, dengan keadaan kantor yang sunyi dan beberapa ruangan yang gelap. Lalu datanglah salah satu pegawai dengan keadaan bajunya yang basah akibat sebuah mobil melewati genangan air di sampingnya. Bimodam kebingungan dengan keberadaan pegawai lainnya. Hanya bisa menjawab, mungkin sebentar lagi libur panjang dan para pegawai sudah pulang ke rumah. Sebelum siaran dimulai, Bimodam menemukan orang yang terbungkus rapi dengan kain putih dengan posisi tiduran di atas kursi. Ia mengira itu adalah James, lalu mencoba membangunkannya. Panggilannya tak ada jawaban. Yang melihat itu menyarankan untuk menghiraukan keberadaan James dan segera melakukan siaran. Ia juga menambahkan bahwa tadi sempat melihat James mengabarkan dirinya sedang tidak enak badan lewat Instagram story-nya. Mereka memulai siaran langsung dengan menerima telepon pertama dari seorang wanita bernama Elle yang merupakan seorang penulis lepas atau freelance writer. Ceritanya bermula saat dia tidak sedang memiliki proyek apapun dan kehabisan uang. Teman yang sedang ia telepon menyarankan untuk meminta lowongan pekerjaan pada Pat, mantan kekasihnya yang sudah putus beberapa bulan lalu. Saran lainnya adalah menjual beberapa barang yang Elle miliki, tapi ditolak olehnya karena merasa masih banyak yang ia perlukan. Merasa Elle adalah orang yang keras kepala dan kehabisan saran, akhirnya temannya Elle mengakhiri percakapan virtual itu. Baru saja beberapa detik setelah Elle meletakkan ponselnya, ada notifikasi pesan masuk yang berisi tawaran pekerjaan menjadi perawat lansia selama 3 hari dengan gaji yang tinggi. Elle langsung membalas pesan itu dengan bertanya informasi lebih lanjut. Tapi, hanya pesan dengan isi yang sama seperti sebelumnya yang ia terima. Lalu ia menjawab dia akan bekerja saat itu juga. Uang sebanyak 30.000 baht langsung masuk ke rekeningnya dan pesannya dibalas dengan alamat tempat ia harus bekerja. Elle langsung bersiap untuk mengemas barang yang ia perlukan. 200 meter sebelum sampai tujuan, Elle menemukan asap tebal di jalanan yang harus ia lewati. Aneh pikirnya. Tanpa pikir panjang lagi, ia melewati asap itu. Sampailah ia di tujuan. Apakah aku akan terbunuh di rumah ini? Gumamnya. Menurut Elle, rumah ini terlihat seperti rumah seorang pembunuh. Lalu ia keluar dari mobilnya. Di depan rumah sudah ada penjaga pria dengan pakaian serba panjang dan bawah matanya yang merah serta bermuka pucat. Elle memperkenalkan diri dan memberitahu tujuannya datang ke sini. Penjaga itu tidak meresponnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Elle mengikutinya ke dalam rumah dan menuju tempat seorang nenek yang akan dirawatnya. Di sana ada seorang penjaga wanita juga. Penjaga itu sama seperti penjaga pria, hanya diam saja dan bawah matanya berwarna merah serta mukanya pucat. Elle memperkenalkan diri, tetapi penjaga itu seperti tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Ia mengikuti kemana penjaga itu pergi. Ternyata penjaga itu menuju ke kamar Elle untuk Elle tepati. Ia juga bertanya apa yang harus dikerjakan olehnya, tapi tetap tak ada respon dan pergi begitu saja. Elle menghampiri sang nenek yang sedang tidur di atas kasur dengan posisi kepala melihat ke langit-langit rumah dengan tatapan kosong, lalu memperkenalkan dirinya. Tak ada respon apapun dari sang nenek. Elle melihat sekeliling ruangan itu lalu melihat wajah nenek yang sudah melihat ke arahnya. Tentu saja itu mengejutkan Elle hingga ia berjalan mundur dan menabrak si penjaga wanita yang tiba-tiba datang membawa buku. Buku itu diberikan kepada Elle untuk dibacakan di samping sang nenek. Singkat cerita, waktu sudah jam 7 malam.
El berhenti membacakan buku novel tadi. Penjaga wanita menghampirinya, menandakan El harus ke kamarnya. Sebelum berjalan ke kamar, ia sempat menengok ke arah sang nenek yang sudah menatapnya, lalu mengeluarkan tangannya dari balik selimut. Tangannya seperti memberi tanda untuk mendekatinya. Setibanya El di kamar, pintu kamarnya langsung ditutup dan dikunci dari luar oleh penjaga itu. Ia tersadar belum makan. El mencoba membuka pintu itu tapi tak bisa. Selang beberapa detik, pintu itu bisa dibuka dan sudah ada penjaga yang membawakan makanan untuknya. Ia mulai berpikir bahwa ia hanya perlu bekerja dari pagi sampai jam 7 malam saja. Pada tengah malam, El mendengar suara lonceng dan tawa gadis kecil. Ia mencari asal suara itu ke arah dapur ditemani flashlight dari ponselnya. Ia membuka rak makanan. Yuk nih. Lalu terdengar suara lonceng dari arah lain. Ia melihat ada pintu kabinet yang terbuka. Langkah anak kecil dan tawanya terdengar. El langsung mengejarnya lalu berhenti saat ia menginjak sesuatu yang berada di rak makanan tadi. Penjaga wanita tiba-tiba datang dan menariknya untuk masuk ke kamar. Ia bertanya tentang anak kecil itu, tapi tak ada jawaban. Keesokan harinya, ia merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Tapi ia tak perlu risau karena tinggal 2 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya di hari itu tetap sama. Hanya ditambah membersihkan badan sang nenek dengan handuk dan air. Ia membersihkan tangan sang nenek sambil mengajaknya bicara. Air berubah seperti darah saat El memerasnya. Sontak, ia terkejut melihatnya. Tawa gadis kecil itu terdengar lagi. Kali ini, gadis kecil itu sudah ada di hadapannya. Anak itu menuju ke tangan sang nenek. Kulitnya mengelupas dan dagingnya terlihat. El yang kaget refleks menjatuhkan baskom yang dipenuhi air. Di dekat baskom, ia menemukan koin. Lalu... penjaga wanita datang untuk membersihkan air yang tumpah. Semuanya terlihat normal. Tak ada luka di tangan sang nenek. Tak ada anak kecil di bawah kasur, dan tak ada air darah. Waktu sudah malam dan El beristirahat di kamarnya. Keberadaan gadis kecil yang tiba-tiba berdiri di atas mejanya membuyarkan namunannya. Salah satu buku milik El dibawa lari olehnya. Ada satu bukunya yang masih ada di meja. El membuka halaman yang ada gambarnya. Itu bukan gambar biasa. Gambarnya bisa bergerak seperti yang ada di koran di film Harry Potter. El refleks menjatuhkan buku itu ke meja dan terbukalah halaman yang bertuliskan kremasi di tanggal besok hari. Ia bingung apa itu artinya. Singkat cerita, ia bekerja seperti biasa di esok harinya. Ia mengalami hal yang sama seperti kemarin. Melihat tangan sang nenek yang terluka dan air yang berubah menjadi darah. Ia membersihkan baskom itu dan berniat akan membereskan barang bawaannya karena itu adalah hari terakhirnya bekerja. Di pintu kamar mandi, tiba-tiba saja muncul seorang gadis kecil sambil berkata, "Tetaplah bersamaku," dalam bahasa Mandarin. Anak itu berlari ke arah sang nenek dan El mengikutinya. Di sana, ia dikejutkan dengan posisi nenek yang melayang. Kantung yang terdapat fotonya bersama mantan pacarnya berada di dekat kakinya. Entah kenapa, foto itu terbakar sendiri. Lalu ia ingat apa yang ada di depannya seperti gambar yang ia lihat semalam. Sebentar lagi, rumah itu terbakar, pikirnya. Kemudian, ia lari untuk mengambil barangnya di kamar. Di luar kamarnya, sudah ada asap di mana-mana. Badan nenek dan kedua penjaga sudah berubah menjadi hitam. Sang nenek berkata kepadanya, "Tetaplah bersamaku," dalam bahasa Mandarin. Itulah pertama kali El mendengar sang nenek berbicara. El berusaha berlari, tapi ada tangan-tangan yang menahannya. Tak butuh waktu lama, ia bisa lepas dari tangan yang menahannya. Tanpa pikir panjang,
Elle berlari ke jembatan kecil yang ditunjuk oleh gadis kecil itu. Jembatan itu membawanya ke halaman sebuah kuil, entah bagaimana caranya. Sudah ada orang-orang yang sedang melakukan upacara dengan membakar miniatur perlengkapan rumah. Robekan foto dengan mantan pacarnya yang ia lihat tadi jatuh tepat di depan dirinya. Pat yang berada di situ mendengar suara Elle yang menangis dan menghampirinya. Elle menceritakan semuanya yang ia alami barusan. Tapi anehnya, seperti tidak ada yang terjadi. Pesan yang berisi lowongan pekerjaan yang tempo hari Elle terima tidak ada di ponselnya. Elle juga bilang ke Pat kalau dia melihat potongan foto mereka di rumah itu. Pat mengaku pernah memberi foto itu ke neneknya dan berjanji akan memperkenalkan Elle ke neneknya. Ia meminta maaf kepada Elle karena harus mengalami semua ini. Elle masih penasaran dengan kalimat yang dilontarkan sang nenek dan gadis kecil katakan dalam bahasa Mandarin yang artinya tetaplah bersamaku. Cerita dari penelpon pertama selesai. Gimana ceritanya nih para viewer? Coba komen di bawah ya. Masih banyak cerita seru lainnya di series ini. Biar gak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel Kita Review karena series akan kelumpang eksklusif di sini. Sekian video kali ini, Kita Review izin pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.